Sebelum kita mulai pelajaran, lalu kita berdoa. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Oke, Ibu akan absen terlebih dahulu. Pertemuan hari ini Bapak sekalian, Hadir Ibu. Nabila, Hadir Ibu. Meli, Hadir Ibu. oke, hadir semuanya ya. Iya Ibu. Oke, lalu kita sudah belajar mengenai peluang suatu kejadian. Nah, ada yang masih ingat apa itu peluang suatu kejadian? Saya Bu, Oke, maka silakan. peluang itu setahu saya kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian. Kemungkinan iya peluang suatu kejadian ya. Tuh, silakan beri aplaus buat teman kalian. Oke, masih ingat ya kalau mengenai peluang suatu kejadian. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peluang kejadian majemuk, yaitu saling bebasnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan yang Ibu harap anak-anak capai ya, siswa mampu memahami konsep kejadian saling bebas, kemudian siswa menerapkan rumus peluang kejadian saling bebas, lalu menyelesaikan soal peluang kejadian saling bebas di kehidupan sehari-hari. Dulu Ibu ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa yang dimaksud dengan peluang kejadian majemuk saling bebas? Tidak tahu Bu. Tidak tahu ya? Iya, tidak tahu Ibu. Oke, kita akan membahasnya hari ini. Jadi, peluang kejadian majemuk itu merujuk pada peluang terjadinya dua atau lebih kejadian sekaligus dalam suatu percobaan. Dalam statistika dan teori probabilitas, kejadian majemuk dapat dibagi menjadi dua kejadian, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Oke, contoh dari kejadian majemuk saling bebas itu, misalnya bila kita melempar dua buah dadu secara bersamaan, ini ada ilustrasinya. Dadunya dilempar, maka kejadian munculnya bilangan 1 pada dadu pertama dan kejadian munculnya bilangan 6 pada muncul bilangan 6 merupakan dua kejadian saling bebas. Lalu kejadian 1 itu terjadi tidak mempengaruhi kejadian kedua. Nah, untuk peluang kejadian majemuk saling bebas itu merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Nah, ayo kita berpikir, jika kamu melempar koin dan dadu secara bersamaan, apakah hasil lemparan koinnya mempengaruhi hasil lemparan dadu? Coba anak-anak diskusikan, pikirkan sejenak, lalu diskusikan dengan teman sebangku kalian, kemudian bagikan pendapatnya kepada teman-teman yang lain. Saya ingin menjawab Bu. Iya, siapa enggak? Jadi hasil lemparan koin itu tidak akan mempengaruhi hasil lemparan dadu Ibu. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Sama. Oke, sama ya. Nah, ini untuk rumusnya. Jadi, rumus peluang kejadian majemuk saling bebas itu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Lalu, setelah itu NA itu merupakan jumlah kejadian A dibagi ini ya, NS tuh iya semestanya ya, terus dikalikan
kejadian B juga. Contohnya itu sebuah koin dan sebuah dadu dilemparkan secara bersamaan, kemudian tentukan peluang munculnya angka pada koin dan bilangan 5 pada dadu. Nah, kita identifikasi dulu permasalahannya. Di sana terdapat kata penghubung dan di dua kejadian yang sedang terjadi. Kemudian tidak memiliki irisan juga. Lalu kejadian 1 tidak mempengaruhi kejadian 2. Lalu bisa kita simpulkan bahwa kejadian majemuk itu saling bebas. Nah, kita selesaikan permasalahannya. Tulis rumuskan terlebih dahulu. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B sama dengan kejadian A1 dibagi kejadian X1 dikali kejadian B dibagi kejadian S2. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke. Sekarang kita masukin angkanya. Untuk peluang kejadian A itu berapa? 1 dibagi S2. Ini dikali peluang kejadian B-nya 3 dibagi 6. Saya cobakan hasilnya jadi 3/12. 3/12 itu berapa? 1/4. 4 ya. Jadi ini merupakan kejadian macam saling bebas ya. Contohnya. Nah, ayo kita mencoba terlebih dahulu. Nanti anak-anak pilih jawabannya. Bisa A, bisa B, C, D, atau E. Ya. Nanti jawab bersama-sama ya. Ya, Ibu. Nah, di sini terdapat satu buah koin dan satu buah dadu akan dilemparkan secara bersamaan. Kemudian tentukan peluang munculnya gambar pada koin dan bilangan kurang dari 3 pada dadu. Jawabannya A 2/3, B 1/3, C 5/6, D 1/6, E 1/2. Berapa jawabannya? D 1/6. 1/6. Siapa yang membuktikan? Ding ding ding. Jawabannya 1/6. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Nah, di sini ada contoh parabola yang dimana instruksinya itu misalkan kotaknya berisi 3 bola merah, kemudian 2 bola biru. Nah, lalu ambil 1 bola, kemudian kembalikan, lalu ambil lagi. Jawabannya itu seperti ini. Peluang merah itu sama dengan 3/5. Kemudian peluang biru itu 2/5. Nah, kita hitung peluang merah irisan biru itu sama dengan 3/5 dikali 2/5. Jadi hasilnya 6/25. Oke. Nah, di sini ada contoh di kehidupan sehari-hari, misalnya pada peluang hujan, peluangnya terlambat. Anak-anak pernah kan, misalnya mau memprediksi hujan, pernah tidak? Pernah. Kemungkinan peluangnya berapa? Tidak tahu. Nah, itu bisa dihitung menggunakan peluang kejadian majemuk saling bebas. Misalnya di sini peluang hujan itu 0,4, kemudian peluang terlambatnya itu 0,1, dan keduanya itu saling bebas. Maka peluang hujan irisan peluang terlambat itu sama dengan 0 dikali 0,4 dikali 0,1. Nah, karena anak-anak sudah memahami mengenai materinya, Ibu akan membagikan lembar LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok ya.
diskusikan bersama teman-temannya, lalu kemudian kumpulkan, kemudian masing-masing kelompok perwakilan itu presentasi, oke? Oke. Nah, ibu akan bagi kelompoknya. Di sini terdapat 25 orang ya? Iya, ibu akan bagi secara 5 kelompok ya. Jadi masing-masing kelompoknya itu 5 orang. Untuk kelompoknya ini, barisan sini ke sana itu kelompok 1, barisan ini ke sana kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Oke, Ibu. Ibu kasih waktu selama 20 menit, silakan kerjakan soalnya ya. Jika ada yang kesulitan, silakan langsung ditanyakan. Ibu, ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Ibu. Oke, untuk kelompok mana dulu nih? Kelompok 1, 2, 3. Kelompok Kelompok dua. 2 silakan maju. Oke, jadi kesimpulannya itu peluang munculnya gambar pada koin dan bilangan kurang dari 3 pada dadu adalah 1/6. Kemudian kesimpulan dari masalah 2, peluang terambil bola merah, kemudian bola biru dengan pengembalian adalah 6/25. Oke, beri tepuk tangan buat Nabila, kelompok 2. Terus ya. Oke, semuanya sudah maju semua dan jawabannya juga udah hampir sama. Namun ada beberapa kelompok yang masih perlu remedial ya. Oke. Kayak yang nilainya di atas kayak 75 ya. Itu nanti kerjakan soal pengayaan ini. Lalu yang remedial kerjakan soal remedial ya. Oke, karena tadi kita sudah membahas mengenai LKPD-nya. Oke, Ibu tutup diskusi kita pada pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih kepada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif di pembelajaran Ibu hari ini. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran ya. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kejadian saling bebas itu tidak mempengaruhi peluangnya satu sama lain. Nah, rumusnya perlu diingat itu peluang kejadian A irisan peluang kejadian B itu sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Oke? Dan penting untuk mengidentifikasi dulu jenis kejadiannya dalam setiap soal peluang. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke, refleksi nih. Apa yang sudah kamu pahami dari pembelajaran kita hari ini? Kita telah memahami rumus dari peluang majemuk kejadian saling bebas. Iya, betul.